Nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Razia digelar untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKL liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Di Jakarta Pusat, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 300.000 keluarga kurang mampu di Kalimantan Tengah mendapat bantuan pangan, uang tunai, pendidikan, serta kesehatan. Untuk menyukseskan program ini, Pemprov Kalimantan Tengah menggelontorkan dana sebesar 400 miliar rupiah. Setiap penerima akan menggunakan kartu Huma Bentang Sejahtera yang terintegrasi untuk memudahkan pengawasan. Distribusi bansos dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah pedalaman menuju perkotaan. Sementara itu, pengawasan distribusi bansos akan melibatkan Babinsa dan Babinkan Kamtibnas. Bantuan uang tunai seperti launching di atas tadi, ada bantuan pendidikan, berupa sekolah gratis, kuliah gratis. Gratis ini walaupun ini penerimaannya, tapi saya yang ada di bantu kemudian kami yang seperti ini. Karena program kami satu rumah satu sarjana. Puluhan warga dan mahasiswa asal Maluku Tenggara berunjuk rasa di Polda Maluku terkait kasus penganiayaan siswa berujung kematian oleh Bribda Masya Siahaya. Perlu berbicara panjang lebar karena Bapak Ibu polisi yang pertama itu bersama menjamin keselamatan dan keamanan. Mengawal sidang etik Bribda Masya Siahaya, puluhan warga dan mahasiswa asal Tual berunjuk rasa di halaman Polda Maluku. Masa menuntut Bribda Masya Siahaya dipecat tidak hormat karena telah menghilangkan nyawa pelajar di Maluku Tenggara. Selain itu, masa juga menuntut seorang sidang kode etik dilakukan secara transparan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Karena negara demokrasi itu saya tidak perlu berbicara panjang lebar karena Bapak Ibu polisi yang pertama itu Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribda Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Selain itu, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman yang setimpal. Sidang kode etik terhadap Bribda Masya Siahaya digelar siang tadi dihadiri oleh langsung keluarga korban. Warga korban dihadirkan secara langsung untuk memantau jalannya sidang kode etik oleh Propam Polda Maluku. Kapolda Maluku memfasilitasi keberangkatan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon untuk menghadiri persidangan sekaligus berobat. Polda Maluku berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan agar Bribda Masya bisa segera diserahkan ke penuntut umum. Untuk proses hukum kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana sehingga untuk mempermudah prosesnya. Saya sudah
target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres. Ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau ke hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada Selain itu, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman setimpal. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan, tarik semua. Tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk 1 bulan ini harus selesai. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu korban penganiayaan oknum anggota Brimob di Tual alami patah tangan dan dirujuk ke Ambon. Korban juga akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban kedua penganiayaan yang dilakukan Bribda Masya Siahaya dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Korban alami patah tangan kanan akibat terpental dari motor sehingga harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, korban juga alami trauma. Setelah kondisinya membaik, korban akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban adalah kakak dari siswa SMP yang meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala oleh Bribda Masya Siahaya dengan menggunakan helm baja. Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto berjanji akan menindak Bribda Masya Siahaya dan memastikan proses hukum secara transparan. Sebelumnya, anggota Brimopolda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan seorang siswa hingga meninggal dunia. Meski demikian, DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman yang setimpal. Anggota Brimopolda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Sementara pasca kejadian, DPR RI menyebut kasus penganiayaan tersebut sangat meresahkan, apalagi dilakukan oleh oknum penegak hukum. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberi rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Jujurnya kan udah jadi tersangka itu ada kemudian secara anggotanya ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan